Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uma Jinan dan kali ini kita ada di konten family. Alhamdulillah anak saya sudah lahir pada bulan Ramadan 1442 Hijriah atau pada bulan April tahun 2020. Anak saya lahir sebelum HPL atau sebelum hari perkiraan lahir. Seperti yang kita ketahui, masa kehamilan itu selama 9 bulan atau selama sekitar 42 minggu. Nah, sedangkan HPL itu biasanya umumnya pada usia kandungan 38 minggu sampai 42 minggu. Selama 42 minggu masa kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama itu usia kandungan dari 1 minggu sampai 13 minggu. Nah, untuk trimester kedua itu dimulai dari usia kandungan 14 minggu sampai 27 minggu. Nah, untuk trimester ketiga itu adalah 28 minggu sampai 42 minggu atau sampai bayi itu lahir. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bayi saya lahir sebelum masa HPL. Nah, dia lahir pada usia kandungan 37 minggu. Nah, itu tentu saya berharap ya bayi saya itu lahir sebelum HPL. Kira-kira yang penting sudah cukup bulan gitu ya kira-kira usia 38 minggu gitu. Nah, tetapi ternyata pada malam itu saya sudah pecah ketuban. Nah, itu sudah mengalir banyak. Lalu kami datang ke bidan dan bidan menyarankan agar kami langsung saja segera ke rumah sakit melalui UGD. Sesampainya di rumah sakit, saya ditanya usia kandungan, kondisi sebelum saya datang ke IGD bagaimana, kondisi kandungan saya selama ini bagaimana, ya. Dan saya juga di tes rapid antigen, alhamdulillah saat itu dinyatakan negatif. Lalu saya juga dicek detak jantung bayi ya, karena kondisinya air ketubannya sudah banyak keluar, dikhawatirkan bayi kekurangan di dalam rahim saya. Saat itu petugas bertanya di UGD ya, saya ditanya berapa usia kandungan saya saat itu. Nah, saya menjawab 37 minggu. Sebenarnya saya khawatir karena berdasarkan HPHT dan berdasarkan hasil USG, perhitungan usia kandungan ini berbeda. Kalau berdasarkan USG jelas saat itu bayi saya sudah di atas 37 minggu. Tetapi untuk HPHT, nah saya masih agak ragu-ragu waktu itu karena saya sedikit lupa apakah 36 minggu menuju genap 37 minggu atau 37 minggu lebih beberapa hari. Nah, oleh karena itu saya menjawabnya tidak tegas gitu, ragu-ragu, saya jawab 37 minggu. Pagi harinya kondisi saya masih baik-baik saja, air ketuban masih mengalir sedikit-sedikit, saya masih sering buang air kecil, saya masih dipasangin infus sejak semalam ya. Saya sudah di ruangan bersalin, di situ saya bersama ibu-ibu yang lain dengan berbagai kondisi, ada yang kondisi sesar, ada yang sedang bersalin, ada yang sudah bersalin dan sedang menyusui, ada yang di situ tapi bayinya tidak bisa ada di situ karena kondisinya bayinya prematur, ada juga yang belum waktunya melahirkan tapi ibunya mengarah pada preeklamsia. Nah, itu. Nah, kondisi itu membuat saya yang tadinya tenang terus saya jadi banyak berpikir, wah, gimana kalau saya seperti itu, gimana kalau saya seperti ibu itu, saya harus bagaimana dan lain sebagainya. Jumat jam 14.30 alhamdulillah anak saya lahir. Nah, saat itu saya dengar tangisannya, alhamdulillah ya, saya sangat lega. Lalu saya dibilang anaknya laki-laki ya. Nah, karena sudah selama ini sudah tahu ya sebenarnya dari hasil USG, tetapi dengan pernyataan dari yang menolong persalinan bidan itu saya semakin lega. Alhamdulillah, berarti benar dan persiapan kita cocok gitu ya, karena kita persiapannya segala macam dari segi nama dan lain sebagainya itu untuk anak laki-laki gitu. Lalu bayi ditangani oleh bidan dan beberapa mahasiswa magang juga di sana, jadi kondisinya itu ramai sekali ya, tapi kondisi saya alhamdulillah baik-baik saja. Lalu saya juga ditangani oleh bidan, saya bertanya bagaimana kondisi anak saya, oke. Lalu itu fokus saya dulu, oke gitu.
detik itu saya belum berani bertanya tentang kekhawatiran saya di awal tadi, apakah anak saya lahir di cukup bulan atau anak saya prematur. Karena setelah dibawa itu anak saya tidak langsung diberikan ke saya ya, ternyata anak saya diberikan imunisasi ya, lalu dicek kondisi fisiknya gitu ya. Nah, tapi saya tetap fokus ya, saya berusaha tenang karena proses jahit saya sudah dijahit belum selesai. Saya belum berani bertanya bagaimana kondisinya, apakah prematur atau tidak. Tapi saat itu berat bayi saya lahir 3,1 kg. Saya optimis bahwa bayi ini cukup bulan gitu ya, dengan berat yang seperti itu. Tetapi tetap saja karena belum ada penjelasan dan saya juga belum berani bertanya, kekhawatiran itu masih tetap ada. Sampai akhirnya saya dengan bidan yang menangani persalinan saya menghubungi dokter via telepon dan menjelaskan bahwa bayinya sudah lahir, lalu dijelaskan juga bahwa kondisinya cukup bulan dengan proses persalinan normal dan lain sebagainya. Pokoknya sudah dijelaskan ya. Saya tidak fokus pada penjelasan yang lainnya, tapi saya hanya fokus lega pada bagian cukup bulan gitu ya. Alhamdulillah. Seandainya pun anak saya pada saat itu lahir secara prematur, tentu saja akan tetap saya terima. Bagaimanapun kondisinya, itu adalah rezeki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya dan keluarga. Jadi saya sebenarnya di sini tidak mempermasalahkan bayi prematur atau tidak. Tetapi dengan mengetahui apakah anak saya prematur atau tidak, maka saya dapat menentukan langkah-langkah atau apa saja yang akan saya lakukan selanjutnya ya, bersama pasangan, bersama keluarga gitu ya. Bagaimana cara memperlakukan bayi ini nanti, perawatan apa yang diperlukan oleh bayi ini nanti begitu. Sebenarnya ketika masa kehamilan saya juga sudah banyak mencari tahu tentang kondisi bayi saat dilahirkan. Nah, salah satunya tentang bayi prematur. Bayi prematur ini umumnya lahir dalam kondisi fisik yang kecil ya. Maksudnya berat badannya itu rendah, yaitu di bawah 2.500 gram atau di bawah 2,5 kilo ya. Nah itu, lalu tapi kondisi kepalanya itu agak sedikit besar. Nah karena dia lahir di usia yang muda, belum cukup bulan, nah itu jadi organ-organ tubuhnya belum siap, sehingga ketika dia lahir itu dia membutuhkan penanganan yang intensif gitu ya, perlu alat bantu, misalnya paru-paru belum berkembang dengan baik, dan dia perlu bernafas, perlu alat bantu pernafasan, ada juga yang jantungnya dan ginjalnya dan lain sebagainya gitu ya. Dan biasanya itu bayi akan dirawat di ruangan khusus, ruang NICU ya. Oh iya, saya lupa menyampaikan tadi ya, jadi bayi yang dikatakan lahir prematur itu bayi yang lahirnya belum cukup bulan atau di bawah usia 37 minggu kehamilan. Makanya tadi di awal itu saya khawatir, bayi saya ini lahirnya prematur atau tidak, karena keraguan-raguan saya antara 36 minggu beberapa hari atau 37 minggu gitu. Alhamdulillah hari berlalu. Nah kondisi kami sekarang alhamdulillah baik-baik saja, sehat, dan saya juga sudah mulai terbiasa untuk merawat bayi ya, meskipun dengan belajar terus-terusan belajar. Nah itu tapi sempat beberapa hari setelah kelahirannya itu kami juga agak sedih ya, karena harus kembali ke rumah sakit, dan saat itu dokter menyatakan anak saya harus rawat inap di rumah sakit. Untuk cerita tentang masa penantian selama persalinan menggunakan BPJS untuk persalinan, BPJS untuk anak, lalu juga apa yang terjadi setelah persalinan, itu akan saya ceritakan di video lain ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih untuk yang sudah mendoakan hingga lahirnya anak saya, anak kami gitu ya. Nah, terima kasih. Semoga untuk bunda-bunda yang sedang menunggu proses persalinan, semoga terus sehat, lancar semuanya hingga masa persalinan. Dan untuk bunda yang sedang menunggu amanah dari Allah, supaya semoga Allah segerakan mendapat amanah bayi
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.